Saya akan membuka dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh kembali berkumpul melalui Instagram Live pada malam hari ini, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, mendengarkan kesaksian dari anak-anak-Mu, Tuhan, yang telah Kau pakai. Melalui kesaksian hidup mereka, Tuhan, kami pun boleh mendengar. Kami pun boleh diingatkan kembali, Tuhan. Dan kami boleh percaya, Tuhan, bahwa karya-Mu, bahwa pemeliharaan-Mu dalam hidup setiap kami, Tuhan, boleh kami saksikan melalui anak-anak-Mu, Tuhan. Malam hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu acara malam kesaksian online ini, Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu untuk segala peralatan yang kami gunakan, dan juga akses internet, supaya semua dapat berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Ya, yang saya jelaskan tadi bahwa tamu kita malam hari ini adalah seorang anak muda yang tentunya tidak asing bagi GKI Ngagel, karena beberapa tahun yang lalu sebenarnya Saudari Ripka ini telah hadir di tengah-tengah kita ya di GKI Ngagel. Namun setelah sempat pelayanan di tempat yang lain, namun akhirnya malam hari ini bisa kembali bergabung untuk mendengarkan cerita dari Saudari Ripka. Saya persilakan untuk pendahuluan, mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu, atau mungkin aktivitas kegiatan selama ini apa yang dilakukan oleh Ripka. Silakan. Ya, terima kasih Ko Jeff, Bapak Ibu, saudara-saudari. Terima kasih udah mau berkumpul, bertemu di malam hari ini. Ya, saya memperkenalkan diri secara khusus. Mungkin ada teman-teman yang baru di sini, Bapak Ibu. Saya Ripka. Saya sekarang menjadi bagian dari GKI Ngagel untuk melayani secara khusus sebagai pembina di Komisi Pemuda. Di Pemuda itu sendiri termasuk komisi remaja gitu ya, atau remaja itu sendiri ya. Jadi tema yang saya ambil malam hari ini emang berpikir barangkali ada teman-teman muda juga nih yang pengen tahu gitu. Karena di cangkruan, di tempat nongkrong atau apa tuh topiknya kan selalu yang begitu ya kok ya. Jadi biar agak menjiwai gitu perannya sebagai pembina pemuda, topiknya yang kayak gini-gini nih. Walaupun saya deg-degan sendiri sebenarnya ngapain saya memilih tema ini ya. Oke, Apa-apa, lalu anak-anak muda juga mau gabung nih di acara malam kesaksian supaya tahu ya. Jadi iya, gitu. bayangan saya begitu ya. Semoga tidak menjerumuskan kesaksian ini gitu ya. Juga perkenalan saya yang berikutnya mungkin adalah saya dari Sulawesi Tengah, Palu. Jadi identitas saya adalah sebagai perantau. Nah, identitas sebagai perantau dari Palu, Sulawesi Tengah, lalu kuliah di Salatiga tahun 2012, lalu merantau lagi ke Yogyakarta tahun 2017, sebelum bergabung bersama GKI Ngagel tahun 2022. Jadi identitas saya yang lekat adalah pengembara gitu, perantau. Nah, itu juga sebenarnya yang mendorong saya memilih tema ini gitu. Sedikit terkait dengan saya pernah kesaksian beberapa waktu yang lampau di sini juga. Bapak Ibu yang menyimak mungkin mengingat saya bercerita, saya dibesarkan oleh kakek nenek, bukan oleh orang tua kandung. Kami berbeda keyakinan begitu. Dan kalau dibesarkan kakek nenek, cenderung sebenarnya lebih bebas gitu ya. Kayak mau main, mau ngapain aja tuh, pasti kakek nenek kan mengiyakan gitu ya. Sama kayak cucu-cucu pasti diiyain aja tuh beli apa-apa. Nah, karena kebebasan itu, saya tumbuhnya bareng teman-teman gitu, bareng sahabat. Jarang sekali saya mendapatkan petua, nasihat, termasuk kesempatan untuk bercakap-cakap umumnya orang tua dan anak. Kalau yang saya perhatikan di masa sekarang, apalagi parenting yang baik, katanya begitu ya, ada waktu untuk keluarga. Nah, saya ini sangat mengandalkan sahabat-sahabat gitu. Apa yang teman-teman saya lakukan itu yang saya internalisasi gitu. Lebih banyak tanpa mengecilkan peran orang tua. Jadi itu semua gambaran singkat yang perkenalan sekaligus kenapa saya mengambil ini barangkali ya. Oke. Oke. Jadi waktu itu lebih banyak ke teman-teman sebaya ya?
teman-teman? Teman-teman sebaya, ya, saya sangat dipengaruhi oleh teman-teman sebaya, cara berpikir, bahkan teman-teman yang di atas usia sebenarnya ya. Oh, Begitu kira-kira. oke oke. Nah, pembahasan hari ini kan mengenai love and friendship nih. Nah, apa sih yang mendasari tentang kesaksian hari ini? Dan apa yang ingin Kak Ripka bagikan tentang love and friendship kali ini? Ya, baik. Terkait dengan identitas saya sebagai perantau ini ya, saya ketemu benar-benar banyak orang dari Sabang sampai Merauke itu real gitu. Pertamanya tentu di kampus saya di Universitas Kristen Satya Wacana Indonesia Mini juga kan orang mengatakannya. Itu satu kelas benar-benar deh dari barat sampai ke timur lengkap komplit. Wah, Tentu asik juga ya, juga beragam gitu ya. sebagai ya Beragam juga. Di kampus beragam juga berarti. beragam banget. Saya bisa nyambung sama teman-teman yang Batak, yang Jawa, yang Kupang, NTT, Sumba, Manado, Sulawesi Tengah tentu ya, Palu, walaupun saya sebenarnya sedikit saja teman dari Sulawesi Tengah, Papua gitu ya. Jadi Ambon, Maluku, itu ngerti lah mereka ngomong apa, walaupun saya nggak bisa ngucapin persis seperti mereka. Tapi karena itu Iya. interaksi selama kurang lebih 4 tahun di Oh. perkuliahan terutama di kelas teologi itu ya. Lalu dalam perjalanan merantau ini, tentu juga interaksi saya dengan dosen, dengan staf administrasi, dan sebagainya. Nah, ada satu hal yang menarik yang saya temukan dari pengamatan saya itu adalah orang-orang dengan kepribadian yang friendly. Hmm. Nah, kenapa saya tertarik gitu ya? Karena saya sadar betul dan sampai akhir kuliah pun orang mengenal saya sebagai yang unapproachable gitu ya. Sepertinya susah didekati, tidak berteman, lempeng aja orangnya gitu ya, kayak robot cenderung juga saya tahu gitu ya. Eh, jadi saya sebenarnya kagum, tapi dalam diri saya tahu itu tidak ada gitu. Justru itu yang membuat saya apa ini gitu. Saya penasaran gitu. Orang yang friendly itu gitu ya. Mulai dari misalnya rekan pelayanan, guru sekolah minggu yang ramah, bisa memperlakukan anak kecil itu dengan sangat baik gitu. Biasanya orang kan bermanis-manis kalau pada orang dewasa ya. Nah, kalau saya lihat tuh, karena saya juga pelayanan di sekolah minggu. Walaupun saya nggak berani sama anak kecil, saya tetap penasaran mau pelayanan. Lalu saya lihat juga nih di ini rekan-rekan sepelayanan, apalagi pendeta-pendeta, dosen-dosen, bahkan guru besar teologi yang secara kapasitas, kemampuan itu luar biasa banget sebenarnya dalam pekerjaan pelayanan mereka. Tapi kok bisa tetap apa ya, membumi gitu ya, Oh. duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu ya. Itu saya kayak, oh bisa gitu ya. Nah, padahal sisi lain juga saya tahu ada orang-orang dengan jabatan tertentu, nggak yang wow-wow banget juga bisa nggak untuk tidak rendah hati gitu ya, bisa nggak untuk sombong, bisa juga gitu. Tapi saya tertarik pada yang rendah hati dan mau memposisikan diri biasa aja gitu. Justru makin begitu kan makin respect gitu ya, makin kagum ya itu kayak kebalikan gitu. Dan barangkali dua itu ya, kayak apa yang ada pada orang lain, lalu apa yang tidak ada pada saya, itu membawa saya pada perenungan dan pencarian. Karena saya tipenya adalah orang yang apa? Ada satu topik, lalu saya renung-renungkan tuh, walaupun kayak orang overthinking gitu ya. Saya cari tahu betul, termasuk saya menanyakan, kalau saya tertarik, kalau saya kagum, dan saya pengen seperti itu, kayaknya saya nggak puas hanya dengan rasa pengen. Saya perlu dasarnya, mengapa saya harus being friendly, mengapa saya harus ramah, karena saya tahu betul ramah itu juga bisa jadi akses untuk orang suka ke kita, kemudian kita bisa timbal baliknya minta apa saja kan dari orang lain. Tanpa bermaksud sok suci, saya kok merasa nggak pas ya gitu ya. Saya nggak pengen, saya di posisi itu nggak akan mau saya gitu. Makanya itu juga yang menahan saya untuk
ah ngapain kita ramah-ramah, ngapain basa-basi gitu. Hmm. Tuh, jadi saya perlu tahu dulu nih, why, kenapa saya harus melakukan. Nah, justru dari situ, kalau kita pakai istilah perjalanan spiritual, mencari di balik itu yang mendorong saya. Kira-kira gitu deh. Nah, tadi cara untuk menjawab keingintahuan itu lewat apa? Waktu Cara untuk menjawab. Satu, yang pasti observasi yang sudah saya lakukan tadi. Kemudian juga saya tipenya butuh bantuan dari bacaan, ya, knowledge. Butuh bantuan dari bacaan tentunya terkait yang saya sedang renungkan. Misalnya ini sebenarnya kan topik keramahan, being friendly itu ya, hospitality, keramahan, friendship, kemudian soal relasi itu sendiri gitu. Nah, bacaan saya sebenarnya beragam dan pencarian itu saya ingat banget. Saya mulai sejak saya lulus karena saya lulus dengan cap tadi kan tidak terdekati, tidak berkawan banget orangnya. Kuliah pulang, rapat, olahraga pulang gitu. Nggak yang gimana-gimana. Saya kalau ditanya-tanya waktu kuliah udah ngapain aja, udah main kemana aja, saya ingatnya kuliah pulang gitu, rapat, pelayanan selesai. Jadi hidupnya kayak kurang hidup gitu kalau dibandingkan ya, walaupun nggak bahas juga untuk membandingkan. Nah, itu saya membaca cukup banyak sejak 2017 tentang uh, relasi pertemanan, keramahan gitu. Oh, oke, oke, oke. Nah, tadi kalau di tengah ceritanya Ripka bahwa kalau di apa kan statusnya ini lagi merantau, sehingga pas ketemu dengan orang-orang yang friendly, tentunya itu sangat menyenangkan ya karena merasa nggak sendiri. Nah, kira-kira kalau pernah nggak bertemu dengan orang yang berbeda, sebaliknya, ketika berinteraksi mereka tidak menunjukkan sikap friendly. Bagaimana waktu itu? Apakah pernah ditemui juga? Ya, saya pernah bertemu dengan orang yang friendly, entah mengalami langsung atau hanya menyaksikan, jadi sebagai pihak luar gitu ya. Hmm. Saya lihat orang pernah berdiri saya juga dengan mungkin sangat tipe tipe orang tertentu ya, lihat dari penampilan banget gitu, padahal saya nggak peduli banget tuh sama tampilan ya, kayaknya sampai sekarang gitu ya, sewajarnya aja lah asal menutupi dan agak nyambung lah sama konteks acara, ya udah saya udah cukup gitu ya. Hmm. Saya lihat cara memperlakukannya beda banget. Termasuk misalnya staf administrasi atau apa gitu. Saya ingat saya pernah urusan kampus. Waktu itu terkait bimbingan. Kayaknya agak susah gitu. Kenapa itu? Gak semangat mungkin melayani ya. Tapi pas dosen pembimbing saya waktu itu rektor. Hmm. Lalu rektor bilang, kamu sudah? Saya bilang, belum Pak. Loh, kok susah banget gitu. Tunggu sebentar, saya telepon. Nah, akhirnya jadi harus power ya. Jadi harus ke apa ya? Jabatan tertentu menelpon dan itu jadi kayak mulus banget gitu. Oh, Jadi friendly di sini buat saya bukan sekedar kayak ramah, tapi juga cara menyikapi yang apa ya, yang otentik, yang helpful gitu ya, sebagai temen gitu, sebagai nggak peduli deh itu siapa, kita ramah dan memfasilitasi gitu. Itu yang saya bayangkan. Itu pengalaman saya gitu. Jadi ada. Lalu saya juga pernah ingat ada yang cerita gitu, beda banget waktu di resto dia sebagai manajer bisa marah ngamuk gitu ya, nggak baik-baik gitu, tapi pas ketemu di gereja dia pelayanan sebagai penyambut jemaat kok buang muka, apa malu ya. kan jadi lain gitu ya. Tidak satu dengan apa yang orang bayangkan, yang orang kenali, apalagi ekspektasinya kalau ini orang Kristen gitu kan. Nah itu juga pertanyaan tuh buat saya ya. atau mungkin karena hanya seperti alih peran itu, karena kalau di posisi di resto karena di tempat bekerja ya, sehingga harus menunjukkan sikap seperti itu. Sementara di bidang pelayanan kan memang lebih ke apa ya, ya namanya pelayanan, jadi harus lebih ramah atau apa, atau seperti itu, beda. Ya itu menarik walaupun bukan di topik hari ini, tapi kayak double standar memang ya, double standar. Saya kira kalau standar berbicara baik, waktu itu saya ingat poinnya adalah
eh, tambahan bahwa cara berbicaranya sudah plus merendahkan gitu. Oh. Saya tidak bisa mengatakan eh, benar atau salahnya karena saya nggak ada di posisi cerita itu. Yang saya mau highlight di sini adalah jangan sampai benar tuh yang dirasakan di gereja bisa mengangkat orang banget, memberi semangat, selamat datang gitu. Tapi di tempat lain kemudian kita justru itu kan bukan hanya memberi komentar tapi menurunkan perasaan orang ya. Nah, itu yang Hmm. akan sayang sekali kalau kita bahas friendly sekedar untuk tampilan depan Oke, gitu. oke, oke. Nah, waktu itu gimana ceritanya yang kesaksiannya Ripka waktu bertemu dengan orang yang gak friendly waktu itu pernah gimana waktu itu menyikapinya? Ya, friendly itu buat saya sebuah hal yang saya syukuri, kemudian tentu menginspirasi dan menyikapinya tentu kalau saya pribadi ya, saya pasti lebih ingin mengenal gitu orangnya. Saya Hmm. punya keinginan begitu, karena saya pengen belajar, bukan sekedar dekat lalu fasilitasi apa, tapi karena tadi kembali lagi, saya merasa itu tidak banyak anugerah itu dalam diri saya. Jadi cara menyikapinya saya malah makin pengen deket tuh. Untuk Hmm. sekarang agak mending. Jadi kalau saya ada yang pengen berteman dengan saya dalam hati puji Tuhan, gitu ya. Iya, iya. Ya dulu hasilnya seperti itu, memposisikan diri kalau ada orang yang friendly, saya bakal akan maju gitu, mendekat gitu, pengen kenal dan pengen belajar terutama. Ah, oke. Nah, waktu itu juga gini, ketika di tengah perantauan ya, waktu itu di kuliah, di kampus, juga ketika pelayanannya pun waktu itu juga di tempat perantauan semua ya, hingga sampai saat ini ya di Surabaya. Nah, pernah nggak Ripka waktu mengalami ketika merasakan sendiri, ya, ada perasaan sendiri, di saat perlu seseorang, kemudian tidak ada pribadi yang bisa diajak sharing? Pernah nggak kira-kira? Apakah semua Oke, waktu itu teman-temannya selalu hadir ketika ketika di tengah kesendirian? oke. Jadi mungkin ini bergeser ya setelah posisi kuliah. Waktu itu saya merasa tidak apa-apa karena fokus saya benar-benar diri sendiri dan selesai gitu ya. Uh, Hmm. Kalaupun ada teman, ya satu dua orang yang barangkali kuat-kuat dan cocok-cocok aja itu. Nah, beda hal ketika sudah di lingkungan pelayanan. Di lingkungan pelayanan, sebagai full timer tentu ada ekspektasi dari saya sendiri untuk saya bahwa saya selalu tersedia gitu ya. Saya selalu punya waktu, saya selalu ngasih diri saya sepenuhnya dengan waktu gitu ya. Uh, tapi pada faktanya kan pergumulan hidup itu selalu ada ya. Nah, di sini nih saya baru kemudian mengalami barangkali ya tadi apa yang dikatakan perasaan sendiri itu gitu. Perasaan sendiri itu rasanya benar-benar tidak ada orang yang padanya kita bisa percaya gitu. Kita merasa aman, merasa nyaman untuk bercerita gitu. Nah, dari mana datangnya ya saya juga nggak ngerti gitu ya. Walaupun akhir ini saya perlu cari tahu dan saya sedang nyoba cari tahu itu, tapi saya nggak spesifik bahas soal lonely di sini ya. Um, di sini kemudian saya diperhadapkan dengan kenyataan bahwa saya perlu mengingat saya punya teman-teman. Jadi dari friendly kan biasanya kita kemudian terbuka pada sebuah relasi. Saya ingat banget kenapa kita perlu ramah adalah berarti saya sedia membuka diri. Oh, waktu itu saya semangat tuh gara-gara saya siap membuka diri. Akhirnya saya jadi punya beberapa teman. Dimulai dari rekan sepelayanan. Barangkali ada yang menonton saat ini, tadi saya sepintas lihat gitu. Terima kasih ya guys. Dari ramah, kemudian saya jadi punya teman. Dari teman saya jadi spesifik punya sahabat. Nah, Nah, dari lonely, kemudian saya di tengah nih ya, sisi lain ada sahabat-sahabat gitu. Itu yang kalau terkait tema hari ini tuh memang saya kepikiran waktu saya kesepian itu
kira-kira sahabat saya itu kalau tahu ngomong apa ya. Tapi pada akhirnya tahu kok sebenarnya ya. Saya akhirnya terbuka. Itu kan balik ke sayanya ya kok ya. Ketika Berarti merasa percaya. sendiri. Itu butuh. Percaya penuh sehingga bisa. Ya, butuh proses. Sebelumnya saya tidak percaya pada mereka. Tapi ketika ada kondisi-kondisi hidup tertentu kan, ya kayaknya pikiran itu kan dunia ini kayak nggak ada tempat, nggak ada teman. Akhirnya yang dipilih bukannya terkoneksi, mau mengisolasi diri gitu ya. Bukan merayakan hidup bersama teman-teman, makan, jalan, yuk cerita sambat-sambat dikit dan sebagainya. Tapi malah saya kayak ngurung diri gitu ya. Ngurung diri dalam arti ya udah selesaikan balik sampai dicari teman-teman gitu. Saya bilang enggak bisa gitu. Nah, sahabat dekatnya Ripka ini kira-kira ada nggak yang dari mana? Dari kecil atau dari kuliah atau baru ketika pelayanan itu menemukan sahabat yang benar-benar percaya bisa diajak untuk curhat atau gimana? Nah, setelah saya renung-renungkan, sahabat itu kita bisa ketemu di setiap musim hidup ternyata ya. Jadi yang masa kecil ada sampai sekarang terhubung, walaupun bedanya topiknya udah nggak nyambung banget gitu karena kita udah di dunia yang berbeda, lalu yang diceritakan akan banyak banget. Saya juga sempat tidak terkoneksi intens gitu ya. Lalu di perkuliahan nemu juga ada 1-2 orang gitu. Rekan sepelayanan ada juga gitu. Bahkan dari jemaat itu sendiri yang kita intensitas pelayanan bersama akhirnya ya gitu ya berkawan gitu, nyambung gitu. Akhirnya jadi yang terpercaya juga gitu. Nah, tadi mungkin kita katakan ada sahabat yang ikut join nih pada malam hari ini di acara live ini. Nah, mungkin nanti bisa kasih komen boleh atau ada yang mau bertanya, kami membuka kesempatan untuk bisa menuliskan di kolom komentar. Nah, sambil menunggu, nah saat ini kita juga banyak sekali akan membahas mengenai topik soal love and friendship. Nah, di istilah anak muda nih, sekarang ada yang istilahnya ghosting. Nah, ada yang jadi korban ghosting, friendzone, sampai pada toxic relationship. Nah, makna apa yang Ripka tangkap tentang hal ini? Yang lagi, apa ya, istilahnya di istilah anak muda nih, tentang hal-hal seperti itu. Bagaimana? Oke, bicara soal love and friendship, saya tadi mulainya memang sengaja dari friendship-nya dulu ya kok, karena itu pengalaman real saya. Terus tadi kan saya bilang saya mencari itu ya, saya mencari dasar yang paling inti saya menjadi friendly, lalu kemudian bersahabat, berkawan gitu. Jadilah relasi pertemanan seluas mungkin definisinya. Nah, dalam pencarian saya itu, saya nemu satu hal yang perlu untuk jadi basic itu dari bacaan, dari renungan. 2 hal terutama soal cinta. Itu saya ditolong oleh buku The Way to Love dari rohaniawan Anthony de Mello. Lalu kemudian dari situ saya merenungkan seluas mungkin love itu dan khusus hari ini ke friendship gitu ya. Nah, dari situ baru saya punya gambaran untuk menilai, mempertanyakan, termasuk obrolan-obrolan saya di tongkrongan ini. Saya respect banget ya ke teman-teman yang mau sharing ke saya gitu. Saya bukan ahli pakar percintaan tentunya gitu ya. Tapi dengan mereka share, saya juga jadi punya perenungan gitu ya. Waktu itu tadi soal apa toxic relationship, bucin, friendzone gitu ya. Isi pertanyaannya kira-kira yang umum begini deh. Saya masih ingat sampai sekarang karena saya juga kepikiran terus, giling terus kepalanya gitu ya. Mungkinkah sahabat saling mengasihi tanpa harus terjebak pada friendzone gitu ya. Lalu pertanyaan yang lain lagi, kalau ada cinta antar sahabat yang bertepuk sebelah tangan,
Mungkin nggak Kak tetap bersahabat? Waduh. Lalu Susah nih. mungkin tidak ya orang memakai kata sahabat, tapi sebenarnya dia menginginkan lebih dari sahabat. Mungkin nggak? Jadi mungkin. Jawaban gampangnya kan, ya mungkin. Namanya possibility gitu ya. Mungkin A, B, dan Z gitu. Kalau pertanyaannya mungkin memang banyak. Saya mungkin begini, saya mau karena ini kesekian saya bagikan perenungan saya, lalu masing-masing menilai gitu ya. Hmm. Termasuk diri saya. Ini kan pencarian saya tadi. Saya berangkat dari pertanyaan ini pertanyaan. Satu soal persahabatan sendiri dan love itu ya, persahabatan dulu deh. Amsal 17 ayat 17 itu ingatan hafalan saya dari SMP. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Gitu. Hafal tuh ya. Lalu contoh realnya kan kisah persahabatan Daud dan Yonatan. Misalnya sampai Daud melindungi Yonatan dari Yonatan melindungi Daud dari ayahnya Yonatan, yaitu Saul yang mau membunuh gitu. Berarti ada perlindungan yang diberikan. Kemudian Tuhan Yesus sendiri, ini nih dua hal yang perenungan saya, ayat Alkitab dan bacaan. Nah, yang Yohanes ini paling menginspirasi saya. Yohanes 15 mengatakan Tuhan Yesus sendiri ngomong ke murid-murid, kamu adalah sahabatku. Lalu dilanjutkan dengan perintah, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi gitu. Wih, buat saya Tuhan ya, Allah itu di dalam Kristus aja menyebut kita sahabat gitu. Lalu perintah saling mengasihi, saya baca juga berarti saling bersahabat tadi itu, melakukan apa yang Yesus sudah lakukan gitu. Berarti dia adalah Allah persahabatan. Masa saya menolak untuk bersahabat dengan orang lain gitu, gampang tariknya gitu ya. Tapi juga saya ingat Tuhan Yesus yang ngomong soal mengasihi orang lain itu di pasal 15 sebelumnya ngomong soal melekatlah pada aku sebagai pokok anggur yang benar. Nah, dalam perenungan saya nih ya, kalau kita udah ngomong terjebak pada friendzone, pada bucin, pada toxic relationship, kalau saya ingat Injil dan saya ingat The Way to Love dari Anthony de Mello, saya jadi, apakah ini tanda-tanda kelekatan, bukan cinta? Gitu. Kok bisa terjebak pada friendzone? Jangan-jangan ini bukan cinta, bukan persahabatan, tapi kelekatan. Gak ada yang mau saling lepas. Loh, kan kalau katanya terjebak, siapa menjebak siapa? Bukankah relasi itu dua sisi gitu ya? Kalau ada yang terjebak, emang tikus terperangkap gitu. Masuk perangkap. Kasih keju atau apa gitu, masuk gitu ya. Walaupun saya juga mengakui pasti ada yang jago gitu untuk memainkan permainan manipulasi dan sebagainya, itu kan juga fakta gitu ya. Lalu kalau tadi cinta bertepuk sebelah tangan mungkin nggak tetap bersahabat ya, nanti tergantung definisi kita soal cinta itu gitu ya. Lalu dia bilang sahabat tapi pengennya lebih sebenarnya ya, waduh gimana tuh ngitungnya, ngukurnya ya. Udah deh, saya nggak mau pusing karena saya nggak tahu pengalaman real dengan teman-teman saya juga harus baik case gitu ya. Tapi kesaksian malam ini saya mau berbagi soal penemuan saya, apa itu soal cinta gitu ya. Nanti tentunya ahli yang menjabarkan soal cinta tuh punya definisinya gitu ya. Saya berdasarkan pembacaan nih kok. Ya. Saya bagiin ya sekalian ya, jadi nanti bisa menjawab kesaksian itu sekaligus pertanyaan itu. Sekaligus ini menyaksikan apa yang saya cari dan yang saya yakini dari Allah yang bersahabat dan yang penuh kasih itu. Gini. Cinta di sini dalam arti seluas mungkin. Seringkali kita dengar cinta itu buta. Tapi malam ini nih saya mau share yang saya temukan, saya akhirnya percaya gitu ya. Gak ada yang sebening cinta. Melihat clear gitu. Cinta itu melihatnya jernih. Gak judgmental, gak memaksakan, gak cemburu,
nggak mengurung, hanya milikku saja. Kira-kira kan jadi ingat apa ya, teks kitab suci juga ya. Nah, yang buta itu bukan cinta, tapi kelekatan, attachment, keterikatan, kerekatan gitu. Nah, cinta itu hanya bisa ada dalam kebebasan, freedom. Dan pecinta sejati itu justru mencari kebaikan dari kekasihnya, dan kebaikan paling tinggi yang pertama adalah kebebasan gitu. Nah, balik lagi nih ya soal kebebasan. Dan untuk berada dalam keadaan yang disebut cinta, kita harus peka terhadap keunikan dan keindahan orang di sekitar kita. Nah, ini nanti mungkin realnya saya share pengalaman persahabatan saya juga ya, Ko ya. Jadi kita peka pada keunikan, pada keindahan, termasuk kerapuhan dari orang yang di depan kita itu. Cinta juga tidak membuat kita mengecualikan orang lain gitu. Tidak mengurung kan tadi. Jadi dia juga tidak menyingkirkan orang lain karena cintaku gitu pada siapa. Lalu soal bucin itu ya kan tadi kebebasan saya temukan. Yang saya temukan dalam The Way to Love di halaman 29, di sana ada pertanyaan reflektif, bagaimana Anda bisa mencintai seseorang yang kepadanya Anda menjadikan diri Anda budak gitu. Bagaimana bisa mencintai orang yang padanya kamu jadiin tuan dan kamu jadi budak gitu. Itu justru harus direfleksikan. Kalau cinta tadi kebebasan, keindahan, kebaikan, kok jadi sebaliknya gitu. Lalu bagaimana bisa mencintai seseorang sambil berkata kamu tidak bisa hidup tanpa dia? Itu kerekatan gitu. Kan ada juga anak muda yang pakai lagu apa itu? Mati rasa-rasaku selama kau belum jadi milikku yang utuh. Pokoknya mati rasa-rasaku gitu. Saya ingat ya Pak Pendeta WP sampai pernah ingetin tuh, katanya guys, kalau ada yang bilang aku tak bisa hidup tanpa kamu, itu justru red flag. Iya, hati-hati, mundur, kabur, jangan malah bangga. Oh, dia mengatakan nggak bisa hidup tanpaku. Mari. Nah, gitu ya. Jadi padahal cinta itu hanya bisa ditemukan dalam keberanian dan kebebasan. Itu definisi cinta. Lalu soal kelekatan tentu semua yang sebaliknya dari kebebasan, keindahan, keberanian itu tadi. Ini pengalaman persahabatan saya gitu. Real apa yang saya renungkan ini saya alami pada suatu ketika saya tahun 2021 itu harus memutuskan lanjut atau berhenti dari program magister yang sedang saya tempuh. Oke. Pengalaman pertimbangan untuk mundur ini karena saya udah nggak bisa tuh menyesuaikan dengan segala sambil pelayanan penuh waktu, lalu dengan pemicu terutama waktu itu adalah duka ya, kakek yang adalah seperti ayah buat saya itu meninggal dunia. Posisi waktu itu COVID lagi musim-musimnya ya. Saya nggak pulang dan kami udah teleponan, oke nggak usah. Tapi sebenarnya saya nggak pulang juga karena bergumul dengan studi gitu ya. Intinya. Jadi double tuh. Peristiwa kedukaan itu saya sekaligus jadi merasa seperti kehilangan pegangan gitu. Namanya anak gitu ya, tetap membayangkan saya persembahkan ini untuk orang tua gitu. Tapi ketika yang jadi pegangan itu meninggal kan rasanya nggak ada pegangan lagi gitu. Complicated. Lalu berikutnya pertimbangan untuk mundur dari studi karena secara akademis itu udah oke lah gitu. Ngapain dipaksa gitu lah. Keadaan belum oke.
dipaksa juga nggak baik-baik aja hasilnya, apalagi namanya program magister teologi gitu kan. Mau lulus dengan gelar bagaimana gitu, itu agak maksa ya buat saya, hitungannya waktu itu. Nah, dalam perjalanan pergumulan itu, saya ingat ada 5 orang sahabat saya yang masih bersama waktu itu. Dengan beragam cara mereka selalu memposisikan bahwa nggak apa-apa, mundur itu tidak menentukan keberhargaan dirimu. Gitu. Banyak cara mereka, banyak. Yang saya tangkap adalah satu, mereka nggak judgmental gitu. Nggak menanyakan pertanyaan yang mungkin pada umumnya orang akan menanyakan dan kita nggak sadar itu pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan gitu ya bagi orang yang harus mengambil keputusan. Lalu ada yang bergantian. Caranya adalah janjian setiap minggu siang kita makan siang ya kita. Ada juga tuh. Kita nggak ngomongin apa dan seperti sudah tertanam bahwa jikalau orang di sebelah saya tidak bercerita, ya sudah, kehadiran saya itu saja cukup gitu. Saya jadi teman. Nggak perlu nanya A to Z gitu. Paling cuma nanya masih sehat nggak, oke nggak tubuhnya gitu. Lalu ada juga teman saya yang selalu dengan beragam caranya itu mengingatkan bahwa ya nggak apa-apa menjadi rapuh gitu, akui kedukaan itu gitu, nggak harus selalu kuat gitu ya, karena saya kan biasa ya mandiri, melakukan semuanya banyak hal sendiri gitu ya, nggak apa-apa jadi rapuh gitu. Nah, termasuk mereka nggak memasukkan apa yang mereka anggap yang baik, penilaian mereka gitu. Nggak dimasukkan, nggak dipaksain ke saya gitu. Mereka ada, kalau bayangan saya sebagai teman yang duduk aja gitu di samping. Kadang saya muncul, kadang saya hilang, tapi setiap kali saya muncul lagi mereka ada di situ gitu. Nggak gemes gitu ya. Kan kadang godaan kita kan ngasih tahu 1-2 kali terus gemes gitu ya. Ini orang nggak berubah-berubah. Itu tuh yang saya dapat dari teman-teman saya. Sampai ketika saya baru mulai jujur, saya bilang kayak saya butuh ini dan itu, saya perlu ngomong sama ini dan itu, oke, mereka ada di sana, mereka. Nah, itu akhirnya jadi apa ya? Sebuah hal yang saya syukuri sekaligus melengkapi perenungan saya tentang cinta tadi, lalu memberi gambaran buat saya soal persahabatan itu. Persahabatan dan cinta dalam arti yang membebaskan, yang menghargai keindahan lengkap dengan kerapuhan kita gitu. Dan ini kalau mau ditarik ke romantic relationship pun buat saya itu jadi standar baru gitu. Kalau sahabat, kalau teman saya aja bisa begitu gitu ya, apalagi yang nantinya jadi partner seumur hidup misalnya, kalau ada pertanyaan dari teman-teman dalam apa cangkruan itulah gitu. Itu yang jadi standar. Maka kalau dibilang bucin dan lain sebagainya, waduh, namanya teman. Nah ini itu pengalaman teman yang oke, yang baik buat saya. Tapi di sisi lain, apakah juga pernah mengalami pengalaman persahabatan yang patah hati gitu ya? Ada juga yang sebaliknya dari apa yang saya ceritakan tadi, dan itu juga saya alami kurang lebih di tahun-tahun yang berdekatan itu. Jadi udah kedukaan, tambah lagi patah hati karena ada sahabat, ya kan jadi double combo ya. Kalau nggak ada sahabat-sahabat yang lain, nah saya tadi posisinya nggak bisa terbuka banget sama keluarga, kan udah nggak biasa, bukan nggak pengen ya. Nah itu patah betul tuh kalau nggak ada bestie-bestie yang tahu posisi teman dan buat saya mencerminkan definisi cinta tadi itu gitu. Cinta tanpa kelekatan gitu. Kalau nggak gitu saya nggak tahu deh kok bisa sampai sini dan bersaksi nggak. Saya nggak tahu tahun-tahun kelam itu gitu. Susah banget saya ngadepinnya waktu itu. Tapi untungnya ada seorang ya. Ya. Kita lihat dulu satu penanya nih.
dari saudari Vivi, bedanya love and friendship dan love and romantic relationship apa, Kak? Nah, Wih, ini sudah oke. mengarah ini ya, romantic relationship. Iya, iya. Ya, oke. Pertanyaan itu buat saya akan balikin lagi ke definisi love yang saya pakai tadi ya. Buat saya, buat romantic and friendship, love-nya standarnya sama. Kebebasan, keindahan, penghargaan pada keberadaan total, kerapuhan. Nggak ada pemaksaan, keberanian ada di dalam sana gitu. Kemudian kita nggak jadi budak gitu ya pada orang yang kita butuhkan cintanya atau apa. Pada sahabat kita bisa nunduk banget. Saya merasa begitu gitu. Kita bisa menundukkan diri banget supaya tetap bersahabat gitu. Pada pasangan juga itu tuh, pada yang romantic relationship kan, kasihanilah aku sama dengan cintailah aku gitu. Saya mulai dari situ dulu. Standarnya sama. Lalu kalau ditanya bedanya, satu barangkali soal ekspektasi gitu. Ekspektasi kebersamaannya seperti apa gitu ya. Kalau romantik dalam kekristenan atau iman Kristen, biasanya kita diajar untuk menimbang sampai ke jenjang rumah tangga. Jadi nggak ada tuh pacaran-pacaran cuman buat nambah koleksi mantan ya teman-teman pemuda. Aduh gitu ya. Sama-sama lah kita belajar ya. Yang bersaksi juga berjuang untuk tidak sekedar menambah koleksi mantan. Gitu. Ekspektasi itu dulu. Satu soal ekspektasi. Kalau sama romantik, bayangannya kan ke depan akan berumah tangga gitu ya. Apakah sama-sama seumur hidup? Ya iya, sama-sama seumur hidup. Bedanya sahabat di rumahnya sendiri gitu kan. Kalau romantik ya ujungnya ya serumah gitu. Konsekuensi lain dari bayangan ekspektasi itu barangkali soal akses ya. Termasuk intimasi gitu ya. Ya dipahamlah intimasi yang dibayangkan antara yang romantik dalam arti ujungnya menjadi suami istri dengan yang friendship aja gitu. Kalau akses, bayangan saya ada info yang pasti friend kita tahu, bayangan saya sih si partner juga tahu gitu ya. Kecuali kita lagi bayangin bahas si partner, curhat tentang partner gitu ya. Itu lain lagi gitu. Tapi bayangan saya adalah itu tidak melebihi yang sisi yang romantis gitu. Kalau apa yang dilakukan bersama friend, ini si romantic partnernya harus tahu kan, harus izin, harus kenal kan. Ntar jangan-jangan ngomong friend, oh, who knows gitu ya. Ya gitu deh. Jadi sama standar cintanya, lalu kemudian yang membedakan adalah ekspektasi masa depannya seperti apa. Soal durasi tentu diharapkan sama-sama seumur hidup, tapi bedanya apakah serumah dan tidak. Lalu rencana-rencana kehidupan yang spesifik ala orang berpasangan dengan sahabatan pasti kita tahu bedanya. Lalu akses intimasi pasti ada bedanya di sana. Menjawab nggak Eko? Ya kira-kira begitulah. Iya. Jadi kan topik kita malam hari ini lebih ke cinta yang tentang persahabatan ya. Jadi cinta dalam arti persahabatan itu tidak memiliki keterikatan istilahnya ya. Tidak memiliki kebebasan yang dikatakan tadi. Tapi beda lagi kalau kita sudah memang ingin masuk ke dalam dunia pernikahan, ya tentunya pasti ada komitmen bersama atau keterikatan sebagai suami istri. Mungkin seperti itu mungkin ya Yuka ya. Iya, iya. Lebih tekankan ke freedom, ke kebebasan. Karena kita sebagai seorang sahabat seperti itu ya. Oke. Walaupun kata freedom tadi itu juga standar untuk romantik kan tadi ada yang nanya jadi bucin gitu ya.
Freedom di sini dalam arti bebas menjadi diri sendiri, bukan soal bebas ngapa-ngapain aja, tapi ketidakterpaksaan. Buat saya di romantic relationship, kalau udah ada yang maksa-maksa, satu jadi atas, satu jadi bawah, kan sama aja juga fate, itu bukan cinta gitu. Itu berlaku dalam friendship. Tapi memang kalau soal komitmen, ya tadi, terima kasih Ko Niko udah, Ko Jeffrey udah menambahkan gitu ya. Oke. Ya tadi lah, intinya kalau ketika kita bicara tentang friendship, kita ada hubungan ya, saling ya. Tidak ada yang satu di atas atau di bawah, tapi sama-sama saling supaya nggak ada keterlekatan tadi istilahnya ya, yang dimaksud Ripka ya. Oke, kemungkinan ada yang bertanya lagi. Saya lihat dulu, belum ada ya. Belum ada yang bertanya lagi. Mungkin bisa dilanjutkan dulu Ripka tentang mendekati kesimpulan nih dari pembicaraan kita malam hari ini terkait dengan apa yang kita pahami masalah cinta dan bukan cinta tadi, juga refleksi dari kitab Yohanes dan kesaksian dari Ripka tadi. Kira-kira kesimpulan apa yang akan kita tarik pada malam hari ini? Oke. Yang pertama, dasar dari friendship, persahabatan itu adalah kasih yang dari Allah sendiri. Dan Allah di sini menjadi Allah persahabatan. Itu yang akan terus saya saksikan, itu yang akan terus saya coba hidupi, dan kesadaran bahwa Allah sendiri yang menjadi Allah dalam persahabatan itu kemudian mendorong saya untuk punya dasar yang benar gitu, standar yang benar terhadap persahabatan saya dengan orang lain, bahwa di dalamnya ada cinta yang tulus gitu, kebebasan menjadi diri sendiri, menghargai keindahan, kerapuhan, ada tanpa harus memaksakan apa yang dibayangkan sebagai yang ideal pada orang yang dikasihi gitu. Itu yang kedua. Kemudian soal sahabat dan cinta, kita jelas sudah tahu bedanya, bahwa akan ada komitmen dalam romantic relationship untuk komitmen bersama, dan tentu beda banget. Tetapi saya membayangkan dan mengharapkan ke depannya saya menjalani relasi yang sama-sama membebaskan di antara keduanya, itu hidup sebagaimana utuhnya kita sebagai manusia. Kesimpulan yang berikut dari saya adalah karena Allah itu kasih, Allah itu sendiri bersahabat, maka ini ya, yang pergumulan saya di awal tadi, saya akan sekarang dan seterusnya mencoba percaya pada persahabatan, dimulai dengan being friendly. Semurni-murninya mungkin. Helpful, welcome, dan sebagainya. Tapi saya akan mencoba percaya pada persahabatan, walaupun dunia, orang di sekitar menawarkan untuk sebaliknya. Gak usah percaya sahabat, gak usah berteman. Kamu nanti dimanfaatin, kamu nanti ditusuk dari belakang, depan, samping, atas, gitu. Saya akan percaya pada persahabatan, dan saya berharap kesaksian ini juga punya arti mendorong orang-orang untuk pilihlah persahabatan, beranilah mencinta di dalam persahabatan. Mungkin itu, Pak. Ini ada satu penanya tadi, Kak Ripka. Bagaimana cara menyikapi sahabat lama yang sudah jauh berubah, dalam tanda kutip, dari sosok yang dulu kita kenal? Ya, sahabat seiring waktu pasti berubah. Tetapi yang jadi ukuran dan pertanyaan adalah apakah kualitas persahabatan itu masih ada gitu ya. Tadi penghargaan, penerimaan, dukungan, dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini ditanyakan yang sudah jauh berubah dari sosok yang dulu kita kenal, bayangan saya nih ya,
yang dulu baik atau apa, sekarang udah nggak seperti itu. Baik pun dalam ukuran si yang bertanya tentunya ya. Menyikapinya buat saya adalah tentu saja satu, menerima bahwa manusia itu berubah, nggak akan selalu seperti yang dulu. Karena kalau denial pada itu, entar kita sibuk tuh dengan segala pikiran kita. Gitu. Nggak usah. Terima dulu bahwa manusia berubah. Yang kedua, apakah perubahannya itu masih sesuai ekspektasi kita, nilai-nilai kita tentang persahabatan itu sendiri? Masih relate nggak? Ya mungkin diukur mulai dari obrolan ya, lalu cara dia menanggapi pergumulan kita, apakah masih seperti dulu? Kalau enggak, gimana? Ya, sudah, berarti tidak ketemu lagi nih. Nah, kalau sudah seperti ini, nggak ketemu, tapi udah diakui, nggak ketemu, maka oke, barangkali harus berpisah jalan. Tetapi kan tidak harus, yang ketiga ini, nggak harus jadi musuh gitu. Nggak usah drama deh gitu kan. Seringkali saya lihat kalau udah nggak seakrab dulu, atau tongkrongannya aja, dulu nongkrong bareng, terus udah nggak nongkrong lagi, orang tuh suka banget menciptakan drama gitu. Nggak usah deh, saya juga barangkali punya kecenderungan menciptakan drama, tapi saya selalu mencoba mengingat kalau sudah saya terima, udah beda gitu ya. Bentuk nyata dari penerimaan saya adalah nggak usah drama, ketemu biasa aja, sopan dan lain sebagainya. Manusia akan berubah, tapi drama itu pilihan. Thank you. Oke, mungkin terjawab ya. Iya, ini ada pertanyaan lagi, nggak ada ya. Sudah nggak terasa kita sudah hampir 1 jam ya ini ya. Ya. Ngobrol tentang persahabatan. Oke deh, terakhir Karika, kita bisa disimpulkan pembicaraan kita malam hari ini benar-benar terakhir untuk penutup, kira-kira apa nih yang kita bisa tarik ya untuk kesimpulan di tengah kita menjalani persahabatan bersama teman-teman. Silakan. God is love, God is friendly, God is our friend. So I trust in love gitu ya. Dan saya ajak kita juga untuk percaya pada cinta yang mewujud dalam banyak cara. Secara khusus dalam persahabatan. Tidak semua orang bisa jadi teman deket, jadi sahabat bestie, tapi kita seminim mungkin bisa being friendly pada siapapun yang kita temukan. Karena dunia ini membutuhkan sekali persahabatan. Itu. Thank you. Baiklah. Terima kasih untuk Kak Ripka yang telah berkenan bergabung untuk bercerita, memberikan kesaksian, terlebih membagikan berkat apa sih pentingnya persahabatan dalam hidup kita. Sebagaimana yang Tuhan telah berikan contoh bahwa Tuhan saja menyebut kita sebagai seorang sahabat. Maka tentunya kita boleh meneladani sikap Kristus untuk menjadi seorang sahabat di tengah dunia ini. Dan malam hari ini juga kami berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semua yang telah berkenan bergabung dalam acara ini. Kiranya Tuhan menjadikan kita, memampukan kita semua untuk menjadi seorang sahabat di tengah-tengah dunia ini. Mungkin bisa diakhiri dengan doa. Saya minta pada Saudara Ripka untuk memimpin kita dalam doa. Bapak, terima kasih untuk cintamu yang senantiasa berusaha Engkau nyatakan kepada kami, dan itu semua memuncak di dalam diri Kristus Yesus yang bahkan telah menyebut kami bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Kiranya oleh kekuatan dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mau memilih untuk percaya pada cinta kasih dan mewujudkannya di dalam persahabatan dengan orang-orang di sekitar kami. Baik itu mereka yang kami kenal, bahkan mereka yang asing. Karena kami percaya bahwa Tuhan menempatkan kami di dunia ini, di tengah-tengah dunia yang membutuhkan persahabatan, di tengah-tengah dunia yang membutuhkan cinta.
Dan biarlah kami hidup dengan merayakan cinta kasih Allah itu. Kami menjadi pribadi yang saling menerima, saling menguatkan, dengan tetap memberi kebebasan untuk menjadi diri masing-masing, tanpa harus menundukkan satu dengan yang lain, tanpa harus memanfaatkan, tanpa harus didorong oleh motivasi-motivasi yang tidak luhur. Tetapi kiranya semua itu lahir dari cinta yang penuh ketulusan dan cinta yang sungguh-sungguh berasal dari kerinduan kami untuk meneladani Kristus itu sendiri. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk waktu yang diberikan Kak Ripka pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, memberkati kehidupan Kak Ripka berikutnya. Kami juga berterima kasih. Sampai jumpa di malam kesaksian online Jumat mendatang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Selamat malam teman-teman semua. Ya.